wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kepada Zat yang Maha Suci, puja kepada Zat yang Maha Mulia, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul di haflah mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita semua di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-temanku generasi milenial yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Menjaga Kualitas Ibadah Pasca Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebelum Ramadan datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama bulan Ramadan, marilah kita pertahankan dan tingkatkan setelah Ramadan. Meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmat, dan melipat gandaan pahala itu telah berlalu, akan tetapi hadirin, waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Syam dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar kita melakukan ibadah puasa sunnah, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah yang dilakukan sepanjang tahun. Tetapi tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Segerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan selagi kita masih muda. Kita manfaatkan masa muda untuk berbuat baik sebelum kita tua. Selagi kita masih sehat, kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Selagi kita punya kesempatan, kita manfaatkan masa kesempatan kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Pak, Bu, masih semangat tidak? Baik, ingat Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dunia adalah waktu untuk beramal dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penyesalan di akhirat tiada guna dan manfaat hadirin, dan jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Artinya, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah
wa ta'ala. Quran surah Az-Zumar ayat 56. Atau termasuk mereka yang ketika diazab di neraka mereka mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Quran surah Fatir ayat 37. Hadirin rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pula sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat dengan alasan ini hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar. Sebagai kesimpulan hadirin, mari kita jaga kualitas ibadah pasca Ramadan dengan terus-menerus istiqomah. Dengan berbuat kebaikan sedikit yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa iqal." Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadirin, jangan pernah bosan dan puas melakukan amal kebaikan. Mari kita perkuat iman dan takwa. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang dilakukan, dan takwa akan membawa kesuksesan, keselamatan, kehidupan dunia khususnya akhirat. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik.